Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Safiati Hasnanfa dari kelas CSD 4 dengan NIM 2019820046 akan menjelaskan kelas 3 tema 5 subtema 3 pembelajaran 5 untuk memenuhi UAS mata kuliah pembelajaran tematik SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik? Baik semua? Alhamdulillah. Mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semangat gak hari ini? Gak semangat? Semangat gak? Kita tepuk semangat dulu yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yes, sudah semangat semuanya. Sekarang ibu absen dulu ya. Nah, sekarang tahu nggak mau belajar apa? Hari ini kita akan belajar kelas 3, tema 5, subtema 3, pembelajaran 5. Hari ini pembelajarannya tentang cuaca dan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran hari ini ada 6. Yang pertama, melengkapi percakapan dan menjelaskan makna kata mengenai pengaruh perubahan cuaca. Yang kedua, menulis percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Yang ketiga, menjelaskan cara menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang keempat, berlatih menari dan menyimulasikannya. Yang kelima, menyelesaikan cara penyelesaian pecahan berpenyebut sama dan melakukan tanya jawab. Yang keenam, menyelesaikan masalah sehari-hari mengenai pecahan berpenyebut sama. Di dalam buku tema 5, ada di halaman 155 ada percakapan antara Siti dan Lani. Namun percakapan ini ada kalimat-kalimat yang tidak selesai, ada kalimat-kalimat yang kosong. Kalimat tersebut dinamakan kalimat terumpang. Nah, kita sama-sama simak dan baca percakapan antara Siti dan Lani. Lalu diisi kata-kata yang kosong ini sesuai dengan kata-kata yang di dalam kotak. Nah, kata-kata di dalam kotak ini ada yang mengandung kata-kata tentang cuaca. Nah, di sini ada mendung, berawan, cerah, dan hujan. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Lani? Halo, iya ini Lani. Siapakah ini? Hai Lani, ini Siti. Hai Siti, ada apa? Lani, aku baru saja menonton cuaca. Diperkirakan sore ini akan dan di daerah kita. Oh ya? Wah, padahal kita berencana akan main keliling kompleks sore ini. Iya, sepertinya kita saja rencana kali ini. Mungkin bisa kita lakukan atau lain waktu. Aku khawatir setelah mendung akan turun. Baiklah Siti, tidak apa-apa. Kita lakukan lain waktu saat cuaca. Oke Lani, sampai jumpa besok di sekolah. Sampai jumpa. Yang pertama ada mendung. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Biasanya awan yang mendung berwarna gelap, berwarna hitam keabu-abuan. Lalu selanjutnya ada cerah. Kalau cerah itu matahari menyinar langsung, terus terang warnanya. Nah, ibu biasanya menjemur pakaian ketika matahari bersinar terang. Nah, selanjutnya ada berawan. Berawan adalah matahari yang diliputi awan. Jadinya mataharinya tidak semuanya terkena, jadinya ada yang tertutup awan. Lalu yang terakhir ada hujan. Hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Hujan ada banyak macamnya, ada hujan gerimis, hujan deras, hujan petir, dan hujan berangin. Ketika hujan petir dan hujan berangin, kita tidak boleh beraktivitas di luar. Nah, kalian pernah nggak menonton perakiraan cuaca di TV atau di YouTube? Pernah? Bagus. Terus kalian pernah nggak sudah merencanakan suatu mau pergi kemana
karena adanya perubahan cuaca jadinya tidak jadi. Pernah mau pergi kemana? Ke pantai, kenapa tidak jadi pergi? Hujan, nah jangan keluar ya kalau hujan. Perasaan kalian sedih, jadinya kalian ngapain di rumah? Nonton TV bersama keluarga. Nah kalau hujannya petir tidak boleh menonton TV karena petirnya akan menyambar. Nah seperti Siti dan Lani tadi yang sudah kita baca, nah dia itu Siti tidak jadi pergi karena adanya perubahan cuaca. Nah, kalian sekarang membuat percakapan seperti Siti dan Lani tadi. Tetapi harus ada 6 pertanyaan. Nah, 6 pertanyaan itu ada yang pertama, apa yang akan kalian lakukan? Yang kedua, bersama siapa saja kalian akan melakukan rencana tersebut? Yang ketiga, kapan rencana tersebut dilakukan? Yang keempat, di mana akan dilakukannya? Yang kelima, mengapa tidak jadi dilakukan? Dan yang keenam, bagaimana solusinya? Nah, perubahan cuaca bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Perubahan cuaca dapat mengakibatkan membatalkan rencana yang sudah kita buat, seperti Siti dan Lani tadi. Nah, karena Siti tidak jadi pergi, akhirnya Siti membaca buku yang dihadiahi oleh ayahnya. Siti hobi membaca. Nah, buku yang dihadiahi ayahnya itu berjudul Tarian-Tarian di Indonesia atau Tarian Nusantara. Kalian tahu nggak apa saja tarian-tarian yang ada di Indonesia? Tidak tahu? Mari kita sama-sama simak video berikut ini. Tarian Nusantara atau tarian yang berada di Indonesia. Tarian Nusantara sangat beragam, kita boleh mempelajarinya, tidak selalu harus sesuai dengan daerah asal kita, boleh dari berbagai daerah. Tarian di Pulau Sumatera, Tari Ratu Jarum dari Aceh, Tari Piring, Sumatera Barat, Tari Tortor, Sumatera Utara, Tari Andun, Bengkulu. Tarian di Pulau Jawa, Tari Coket, Jakarta, Tari Gandrung, Banyuwangi, Tari Reog, Ponorogo, Tari Serimpi, Jogja dan Surakarta, Tari Merak, Jawa Barat. Tarian di Pulau Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Tari Gong, Kalimantan Timur. Tari Kecak, Bali. Tari Maengket, Sulawesi Utara. Tarian di NTT, NTB, dan Papua. Tari Selamat Datang, Papua. Tari Gareng Laeng, NTT, dan Tari Lenggo, NTB. Nah, setelah kalian simak video tadi, kalian berlatih tarian-tarian juga ya. Nah, tarian-tarian tersebut memiliki artinya masing-masing, seperti tari Ratu Jaro yang berasal dari Aceh merupakan tarian selamat datang, dan tari Reog Ponorogo merupakan tarian hiburan untuk rakyat yang dilakukan di arena atau lapangan. Tarian Nusantara sangat beragam. Nah, kita itu harus mempelajarinya supaya kita mencintai budaya kita. Tidak harus tarian dari daerah asal kita, boleh tarian dari macam-macam daerah. Karena kita memiliki kaya dengan tarian-tarian. Sekarang kalian berlatih nari bersama teman-temannya atau orang tua yang pandai menari, atau bisa juga melihat di video. Setelah itu kalian akan menampilkan di depan sini, dilihat oleh teman-temannya. Setelah berlatih nari tadi, Siti masuk ke dapur ke rumahnya, ternyata melihat ibu sudah membeli semangka. Nah, awalnya semangka itu memiliki 1 buah, lalu dipotong lagi sama ibu menjadi 2 bagian dan dipotong lagi menjadi 4 bagian. Jadinya Siti mempunyai 4 bagian. Siti memakan 1/4 bagian sekarang dan memakannya lagi 1/4 nanti ketika malam. Nah, jadinya berapa semangka yang dipunya Siti? Nah, sama-sama kita lihat di sini. Siti mempunyai 1/4 yang sudah dimakan.
Lalu Siti mempunyai 1/4 lagi, sama dengan, karena bawahnya sama, penyebutnya sama, jadi di sini ditulis 4 juga. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadinya Siti memiliki 2/4 semangka. Nah, 2/4 bagian semangka. Sudah paham semuanya? Nah, sekarang kita latihan soal lagi. Yang nomor 2. Beni memiliki pohon rambutan yang sedang berbuah. Beni berhasil memetik 1/5 keranjang. Sementara ayah berhasil memetik 3/5. Berapa jumlah rambutan yang berhasil dipetik Beni dan ayah? Nah, caranya sama seperti tadi yang semangka. Beni berhasil memetik 1/5. Ayah berhasil memetik 3/5. Karena penyebutnya sama bawahnya, jadi ditulis 5. Nah, tinggal dijumlah atasnya. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadinya jumlah keranjang rambutan yang punya ayah dan Beni adalah 4/5. Kenapa ditambah? Karena di pertanyaannya jumlah rambutan. Nah, kalau dikurang berarti itu selisih jumlah antara punya ayah dan punya Beni. Nah, kalau yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Sudah paham semuanya tentang pelajaran hari ini? Kita ulang ya dari awal. Nah, kalau cuaca itu ada berapa macam? Ada cerah, lalu ada berawan, lalu ada mendung, lalu ada hujan. Hujan ada berapa macamnya? Ada hujan gerimis, hujan deras, hujan angin, dan hujan petir. Pintar semuanya. Lalu tarian-tarian yang ada di Indonesia ada apa saja tadi yang sudah ditonton? Ada tari Ratu Jaro, tari tortor, tari kecak, tari selamat datang, dan masih banyak lagi. Nih yang terakhir, pecahan. Yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Kalau penyebutnya sama, di sini ditulisnya sama. Yang atasnya tinggal dijumlah atau dikurang. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga semua pada paham. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.